kayaknya gue capek ya gitu ya. Begini lagi gitu. Dan itu membuat gue jadi aduh loyo lagi untuk yang ketiga kalinya. Ya itu masalah. Maksudnya gak disetujui akhirnya? Ya bukan gak setujuin, akhirnya gue yang ngambil kesimpulan. Karena di situ tidak ada yang nge-backup gue. Ketika gue membuat film yang ini, ternyata yang terakhir ini gue nggak ada yang backup. Maksudnya ya udahlah buat aja dulu kek. Maksudnya buat jalan dulu. Tapi itu membuat gue jadi down. Gue bicara ini bukan karena buat pribadi, buat mereka gitu loh. Ya ngerti gue. Udah 3 kali. Gak ada satupun yang backup lo? Gak ada. Lu ngomong apa terus di situ? Gue bilang gue sakit hati, gue cukup. Ini masalah soal yang personal segala gue cut. Gue gak terusin lagi. Hari itu jam 7 ada live bareng sama anak-anak. Hari yang sama? Hari yang sama. Jam 7 itu ada live band. Kalau gue jahat, gue tinggalin itu. Ya kalau gue jahat, ngapain gue bertahan 30 tahun? Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear. Nah, ini bersama sahabat saya Yudi Wahyudi Ramdan. Yes. Gua kan biasa nyebutnya Yudi Wayang soalnya. Udah ex. Mantan gua. Yud, Yes, lu bikin heboh dunia persilatan, Yud. Ya biasa Fer, namanya hidup. Ini kan proses itu, perjalanan. Jadi gue kemarin ini tiba-tiba nih bulan Desember ya. Kaget gue ngelihat ada postingan bahwa lu udah nggak di Wayang lagi. Iya. Nah itu. Gue juga nggak tahu itu. Nanti gue tanya soalnya. Itu tiba-tiba gue ngeliat, aduh, ini band kan udah berapa puluh tahun? 30 tahun. 30 tahun. Ya, dan tiba-tiba ada cerita ini. Saya pengen tanya, ada apa sih? Kenapa sih ini teh? Kalau ada apa pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Cuman kan masalah itu kan saya berjalannya memang sudah berlarut sih, sudah lama. Sebelum saya keluar ini saya sudah mau keluar di remaster Damai dulu. Tahun? Tahun 2014 kalau nggak 2016-an lah. Udah lama. Itu memang niatnya memang gue udah karena usaha gue udah berjalan gitu kan. Udahlah gue mau udahan aja fokus di bisnis gitu kan. Dan kebetulan juga Oji juga nggak Oji atau basis gue itu udah nggak ada di situ, sudah ngilang lah gitu sih. Iya, gue denger tuh soalnya gue susah banget tuh ketemu lu Ji. Dan itu memang yang nyatuin gue lagi dong, kan di acara gue. Itu dia benar. Akhirnya karena ada kesepakatan itu gue buatlah materi-materi itu di tempat usaha gue itu. Gue bikin musiknya, gue aransemen musiknya, sampai akhirnya satu label setuju mau ngambil gitu. Oh, oke. Nah dari situlah mulai tercetus gue harus cari Oji nih, dan manajemen juga bilang telepon cari gitu biar isi karena semua materi udah jadi. Oh, manajemen tuh ada ya? Ada. Maksudnya udah. Dari dulu tuh manajemen tuh tetap ada jalan. Oh, oke. Cuma kan kondisinya sekarang kan memang sudah mulai berkurang aktivitasnya live dan segala macam, terus drummer juga sudah tidak incas di situ lagi untuk band. Gilang. Gilang udah keyboardist juga gitu. Jadi tinggal berdua. Ini tinggal lu sama Oji. Dulu gitu. Okay. Jadi yang ada cuman gue doang waktu itu di situ posisinya. Ojinya hilang-hilang. Ojinya hilang. Jadi gua bikin ini wayang Yudi ya. Ya kayak gitulah. Tapi gue aransemen segala macam, tinggal take bass. Nah itu gue telepon, gue cari segala macam, sampai gue DM. Dan itu yang nyuruh manajemen juga, coba cari. Ya udah, memang kesepakatan memang harus dia gitu loh. Karena gue kalau tanpa ada satu personel di dalam satu karya gitu, gue buat kayaknya nggak enak gitu loh, nggak ya kayak lu solo jadinya. Iya gitu. Ya di telepon ternyata di DM segala macam, akhirnya
pas gue ke manajemen tiba-tiba dia nongol itu si basis. Ya udah, gue tanpa menghilangkan masa lalu yang sudah misalnya dia hilang-hilangan, gue nggak pikir, nggak tahu dong, nggak pernah nanyain itu. Ya udah, yang lalu biar berlalu aja. Ini tahun 2014 nih. 2014-2015an lah, gue lupa gitu. Gitu. Udahlah, udah buat segala macam take bass lah. Akhirnya diterima di salah satu label. Kita berjalan itu, Oji pas di posisi itu. Berjalannya waktu berdua. Berjalannya waktu nambah lah personil, kayak misalnya ada pemain keyboard, main drum, yang waktu main di 58 ya. Berarti lu nambah orang-orang tuh sekitar drum, keyboard, gitar. Yes, gitu. Dan kebetulan sekali juga dia ada di posisi produksi wayang juga waktu itu, di si keyboardis ada di label. Memang orang label. Oke. Si drummer dulu saya kenal karena susah mencari drummer yang cocok gitu loh. Kebetulan sekali istri saya punya kenalan drummer di tempat kerjaannya gitu, temennya dia. Saya cek-cek ternyata wah oke nih, ya udah nggak masalah. Semua persetujuan sih dari saya sih, maksudnya oke apa enggaknya gitu, ambil aja gitu. Ya. Akhirnya berjalan bikin label dan segala macam. Bikin label malah. WYG label. WYG Production waktu itu. WYG Production, oke. Ya, nggak hidup. WYG Production. Jadi WYG Production, jadi semacam label padahal sebenarnya productionnya dari label. Gitu. Oke. Terus bikin karya-karya yang misalnya sempet ada salah satu influencer kayak misalnya si Dorobe apa waktu itu saya lupa. Iya, gue tahu Dorobe itu. Iya, itu dia pengen bikin itu dong solo dong, bikin apa? Gue penyanyi gitu. Pada saat itu, ini bukan wayang nih. Bukan. Ini lu sendiri. Si Dorobe hubungin lu. Oke, terus. Gue penyanyi nih, ya udah gue bikinin lagu atau gue punya lagu nih gue. Tapi gue akan kenalin juga basis gue, dia punya lagu sih, coba gue telepon dulu ya gitu. Waktu itu gue telepon si Oji. Ada Oji. Ada nih, ada materi nih. Lagunya cocok yang dia pengen mau. Waktu dia pengen mau buat lagu tuh yang ceritanya tentang keluarga lah, anak-anak yang sayang sama anak gitu. Nah si Oji punya. Udah dikasih, ternyata si Dorobe suka. Lu bikinin musiknya? Bikin musiknya, dan gue pakai Lutfi Softcase waktu itu, suruh garap string sectionnya. Oke. Dan pas dia ngirimin materi, waduh, suka gue nih gitu kan. Keren Lut. Ya udah, biaya dari Dorobe. Saya sih nggak tahu, saya cuma nolongin aja gitu di situ. Nanti produksi rencana keluar di mana? Di WYG. Di WYG. Jadi WYG ini bukan cuma wayang aja nantinya rencananya nih. Artis-artis itu mau produksi. Oke. Berharapnya begitu. Terus gue dengerin juga. Terus cobalah ke manajemen nawarin segala macam, dan di situ, nah disitulah mulai bahwa gue ngerasa kok apa yang gue kerjain di sini nih kok beda gitu hasilnya, tidak dengan ekspektasi gue. Harusnya kan bisa diterima dan segala macam, karena kan memang tujuannya memang buat dikeluarkan di label gua sendiri gitu loh. Dan untung ruginya kan memang ya kita juga yang ngerasain, nggak beban lah buat gua gitu loh. Selain buat katalog gitu kan gitu. Ini buat ini kan buat berarti memproduksi orang yang nyanyi kan? Dengan lagunya Oji, aransemen lu sama si Ferry. Bukan, sama si Lutfi. Bikin jadilah. Ya. Lu bawa nih ke Softcase. Ke WYG. Iya. Terus seneng dong WYG? Ya harusnya seneng, tapi kan ekspektasinya beda. Ketika gue bicarain, dan di situ ada Dorobe juga. Dorobe ada nih. Pengennya manajemen. Wah harusnya nih wayang nih. Jangan orang featuring sama orang lain gitu. Dorobe di situ mulai, aduh kok gini ya mas, sekarang materi udah jadi, sudah recording segala macam, udah di mixing. Kan biayanya biaya Dorobe sendiri, itu biayanya dia, bukannya itu. Dari WYG ternyata bilang ini harusnya wayang nih gitu. Jangan inilah, udah. Maksudnya Dorobe sama wayang gitu? Bukan. Jadi buat wayang gitu harusnya materinya itu, bukan buat. Terus gimana kan udah dibikin? Makanya, ya udah akhirnya nggak jadi, batal. Gua cari label sendiri. Iya, karena gua nggak enak sama Dorobe kan.
harus bisa ngejalanin produk ini gimana caranya supaya dia keluar, karena kan Dorobe udah berharap gue pengen lagunya seolah-olah dipublish di akunnya dia sendiri lah gitu, di Instagram. Tapi karena di manajemen nggak mau, ya sudah gue cari alternatif lain. Lagunya tetap itu? Tetap itu akhirnya. Terus terang pas gue keluar di situ tuh mulai sedikit rada sedikit gimana ya menurut gue sih, jalan ini juga gue merasa kurang disupport gitu aja sih sebenarnya. Oke, waktu itu kan berarti harusnya lu berarti sama Oji nyari Ya label lain. Akhirnya keluar tapi. Keluar, cuman kan Seneng dong, tapi Dorobe udah dong seneng. ya seneng karena kan dia cuman kapasitasnya cuman buat yang penting gue punya materi aja gitu doang. Ya kan modalnya maksudnya nggak hilang lah. Ya keluar, gitu, okay. Seneng dia gitu. Ya udah berjalan itu udah seneng, udah bicara dan segala macam, nggak ada masalah lah. Tapi gue nggak tahu ya di manajemennya ada masalah atau tidak, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas gue mengeluarkan itu karena gue bertanggung jawab sebagai orang yang dituju sama si Dorobe untuk jadi produsernya lah. Iya gitu. Okay. Tapi kan itu udah beres, udah selesai kan? Sudah sempat keluar namanya Yudi Fit Dorobe. Oke, udah keluar nih, beres, udah selesai. Udah berjalan terus buat planning yang lain. Seperti dulu ada sempat lagu Wayang-wayang keluar nih terus nih. Iya, wayang keluar terus. Oke, kayak good. misalnya remaster Damai. Oke, gitu kan. oke. Itu sebenarnya dari remaster Damai itu, gue udah males tuh sebenarnya mau keluar sebenarnya waktu itu. Karena udah bilang juga sama manajemennya, udah capek mendingan ngurusin usaha aja gitu. Gue ngomong sama mereka gitu. Terus kenapa dibuat remaster itu? Terus satu lagi ada vokalis satu yang dampingin gue di remaster. Coba lu cek deh, Damai New Version itu ada vokalis satu yang suaranya gue tapi dia ngikut di video klip. Oh, oke. Tapi suara lu. Iya, cuman itu kan memang buat itu mungkin peralihan ya? Peralihan harusnya gitu. Jadi lu mau cabut ini. Maksudnya berarti itu. waktu lu mengundurkan diri pada tahun berapa nih? Gue nggak tahu, gue sedikit lupa antara 2015 2016 ya, lupa gue. Berarti kan label apa manajemen udah ya udah oke gitu. Udah tahu. Berarti gitu. kan karena udah ada planning gitu makanya kan. itu ada plan itu. Oke, gitu. terus udah gitu? Selain berjalan waktu ternyata keinginan itu pupus gitu loh. Dan Kenapa pupusnya dari elunya? bukan dari guanya, karena banyak teman-teman yang mencibir, banyak teman-teman yang nggak cocok nih, segala macam gitulah gitu. Ya buat gua itu kan proses yang maksud gua pelan-pelan lah, tapi ya memang berjalannya waktu si vokalis barunya akhirnya keluar dari wayang juga. Nggak kuat juga dia. Bukan nggak kuat sih sebenarnya, udah kayaknya nggak sampai deh. Itu apa yang kita mau gitu. Oke. Gitu. Terus ya. dari situ mulai tuh pertama kali gue udah mulai cabut, akhirnya balik lagi karena gue ngeliat aduh sayang ya kalau misalnya gue cabut juga nggak ada yang jalanin lagi gitu, atau band ini mau dikemanain gitu kan. Ya lu tetap aja gue bertahan lah di situ. Maksudnya ada ya udah deh lu bertahan. menurunkan ego lu untuk ya udahlah gue terstay lah. Saya tuh menurunkan ego sih dari awal emang menurunkan ego. Gue stay lagi deh sama Yoya. Gitu. Oke, good dong. Terus? Iya, terus bikinlah proyek-proyek yang lain seperti ada satu lagu yang buat anak gua tuh gua kepikiran tahun berapa tuh ya? Masih tahun 2000-an juga sih, cuman udah kesini lah. Udah 2004 apa 2023 apa 2022 gitu, lupa. Itu gue punya keinginan pengen buatin anak gue lagu, karena waktu gue lagi jalan sama anak gue tuh di mobil, dia senandung gitu. Boleh juga nih dibuatin materi gitu doang, kepikiran itu doang. Kak, aku buatin lagu ya gitu, papi buatin lagu ya. Apaan sih Pi, aku cuma gini-gini doang, aku gak bisa nyanyi gitu. Enggak, aku buatin lagu. Kakak sukanya lagu yang begini ya, yang kayak modelan 10 to 5 dan segala macam. Si yang karateka kan? Iya, yang karate. Udah gue udah buatin lagu, ada materinya sebenarnya. Terus gue ke manajemen, ya ngobrol lah. Tanpa gue sadar gue ngomong. Lo datang manajemen? Gue ngomong juga di situ. Ji, gue mau buatin materi ini buat anak gue. Dibuat aja udah. Emang sih orang sukanya apa ya? Sukanya malah kayak gitulah. Udah ada sih materinya, saya bilang gitu. Oh, lu bilang tinggal, udah ada tinggal di record aja. Nantilah ngomong-ngomongan sama
sound engineer. Oke. Udah ngomong-ngomong sama engineer, ternyata pas gue sampai di rumah esokannya atau 2 hari yang lagi Oji telepon, Yud ada nih materi nih. Oh Yudi nawarin, si Oji nawarin materi juga? Ada nih. Padahal lu udah punya materi? Udah kan? ada. Oke. Ada nih, coba dengerin dah. Kayak kan orang suka yang lagu-lagu kayak gitu. Coba dengerin. Ntar gue dengerin ya Ji. Maksud gue biar anaknya yang nilai. Yang milih aja, milih aja. Suka apa enggak gitu. Pas dengerin udah berapa hari, besokannya dia baru telepon, gue bilang, anak gue suka lagu lu. Udah pakai lagu lu aja gitu. Oh lu lagu lu malah dibatalin? Enggak, gue batalin. Pakai lagunya Oji? Pakai lagunya Oji. Oh, oke. Anak lu seneng kebetulan? Seneng, terus udah recording lah di rumah. seru. Kebetulan sound engineer bawa alatnya semua ke rumah, take vokal di situ, take gitar di situ, semua segala sesuatunya udah jadi mixing, udah mastering. Oh udah mastering. Udah. Wah aman tinggal keluar nih. Tinggal keluar. Nah rencananya lu mau keluarin di? WJG lagi. WJG lagi. Rencananya. Oke. Rencananya di WJG lagi. Gue nggak tahu setelah sudah mixing mastering selesai, udah tuh hilang tuh semua kan. Gue nggak tahu bahwa ada pembicaraan si sound engineer sama manajemen. Oke. Gue nggak tahu itu. Terus terang sama sekali gue nggak tahu. Setelah gue tahunya setelah kemarin gue udah keluar dari wayang gitu. Oke. Berjalan waktu masalah tuh di sana karena menurut manajemen suaranya nggak banget gitu, maksudnya. Enggak gimana? Lagu yang mana nih? Lagunya Oji yang buat anak gua. Oke, lu udah selesai kan? Udah selesai. Udah rilis sempet? Belum rilis. Oh, lu bawa ke sana? Bukan gua yang bawa sana tapi Yang bawa siapa? sound engineer gua. Oh, sound engineering lu. Gitu. Bawa ke sana. Bawa ke sana. Ini Gua mau juga nggak rilis tahu nih. gua juga nggak tahu Oh, itu. lu juga nggak tahu, oke. Nggak tahu, tapi emang udah dengar sih gitu, Oke. udah dengar. Terus dia bilang, Yud, ngumpul lah mereka kita. Kalau misalnya Aurel diganti sama vokal yang lain gimana ya? Suaranya mentah ya gitu, nggak bagus gitu suaranya gitu. Ya nggak. Ya Nah, maksudnya suara buat, anak lu? Iya, buat yang lain aja gitu, maksudnya ganti vokalis lain gitu katanya. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa sih, cari aja. Cuma kan di situ opsinya kita mau nyari YouTuber yang vokalnya bagus, pasti punya rate tinggi lah. Nggak mungkin ya dia pengen diambil suruh nyanyiin lagu kita doang. Dia pasti ada pendekatan dulu dan segala macam. Dia nggak mungkin kayak misalnya penyanyi solois yang cover lagu tuh. Siapa contohnya ya di YouTube Tami. tuh? Misalnya Tami gitu. Tami aja pasti akan tidak respon gitu. Karena Ini buat sama siapa? buat lagu yang dinyanyiin sama anak gua. Iya sama siapa nyanyinya? Sama Wayang? Buat Taminya, bukan Wayang gitu. Jadi bukan Wayang, itu kan lagunya bukan buat anak gua, bukan Wayang. Oke. Terus kenapa? Kan udah buat anak lu, terus kenapa emang? Kok Ya bisa karena- jadi harus diganti sih? Ya karena menurut manajemen nggak bagus lagunya. Dia bukan nggak bagus lagunya. Nggak bagus yang nyanyi, bukan penyanyi. Emang dari awal emang bukan penyanyi, dijelasin sama si operator gua. Oke. Nggak gini. Tapi ada segi jualannya gitu loh. Biarpun nggak bisa bernyanyi, Gus. Gue juga bilang sama anak gua bahwa kakak harus les vokal. Ya itu kan. Kalaupun nanti manggung, jangan sampai malu-maluin papinya gitu. Oke. Ternyata suaranya jelek dan segala macam itu. Ya itu udah ada planning di kepala gua, fair gitu. Tapi kan itu ada proses juga ya. Bukan jelek, mungkin lebih ke dia kan memang bukan penyanyi. Bukan penyanyi memang. Mau dibikin jadi penyanyi nantilah gitu. Ya, tapi Iya, ini nanti, produknya gitu. untuk seru-seruan aja. Seru-seruan maksudnya, nama katalog aja gitu. Tapi nggak jadi gara-gara ya itu ada keinginan ganti. Ya udah lu ambil aja lagi cara Ya label. kan semua kan tergantung yang punya lagu. Yang punya lagu kan Oji. Oh. Keputusan itu ada Lu di dia. nggak bilangin. Tadinya saya pakai lagu saya sendiri, tapi kan Oji yang nawarin. Gue gak bilang itu. Oh nggak bilang gitu. Tapi memang itu materi sudah jadi dan Oji kan bisa ngomong, biarin gue mau ngasih buat ponakan gue gitu. Oji kan nggak ngomong gitu. nggak ngomong gitu. Dia nggak ngomong gitu. Dia hanya bilang oh gitu ya. Tapi dia bilang juga bahwa ya tapi kan ini kan mahal kita bayarnya berapa kalau untuk sekelas orang cover Iya. gitu. Dan udah follower banyak dan segala macam. Iya. Ya nggak mungkin juga yang tinggal terima disuruh nyanyiin ya nggak mau juga dia harus ada interpretasi perjanjian dan segala macam. Harus begitu ya kita kerepotan bingung. Lama tuh bertahan nggak ada solusi dan segala macam akhirnya ya udah mental gitu aja. Terakhir si lagu itu akhirnya
setelah gue ada pembicaraan bikin video klip recycle lagu Tatahan Lagi. Tatahan Lagi itu lagunya Wayang di album ke-8. Oke. Itu tidak single sih, tapi dulu sempat mau dijadiin single sebenarnya sama label Universal. Cuman kalah sama yang lagu Tersiksa. Iya. Itu mau dibuat video klip lagi. Okay. Nah di situ saya mulai tuh bilang sama Oji waktu itu, Ji, udah lagu lu yang buat anak gua serahin aja ke lu jual ke orang lain aja. Gua bilang Lu nggak jadi? Nggak jadi, anak gua udah nggak mau. Oh anak lu nggak mau? Anak gua dikhususin ntar gitu. Alasan saya tuh begitu. Nggak api ya, udah males papi saya gitu. Udah males Ya udah. anak lu kecewa juga. Gue nggak tahu kecewa, tapi dia orangnya yang nggak pernah cerita bahwa gue kecewa, kenapa ya kok bisa ngomong kayak begitu. Ya itu yang gue pikirin, tapi menurut gue dalam hati gue kok gue aja masih menjaga pembicaraan yang halus dan segala macam, nggak mau menyinggung orang, tapi di satu sisi itu membuat gue rada sedikit jadi kaget gitu loh. Dari situ gue udah mulai bahwa ini materi kayaknya nggak mungkin bertahan sama anak gue harus kasihin ke yang punya lagu. Nah, biaya itu kan lu gimana? Udah hilang nggak lah. masalah. Ya udah oke. masalah gitu. Itu udah nggak kepikiran. Udah dari situ kita udah mulai. Dua masalah itu yang membuat gue jadi aduh kayaknya gue capek ya gitu ya. Begini lagi gitu. Setelah itu berjalan, akhirnya ada pembentukan manajemen di sana gitu. Ada bagian IT, ada bagian produksi, saya produksi waktu itu. Ada bagian yang labelnya yang ngurusin packaging dan Ya lebih proper lah, lebih proper lah proper. semuanya. Ada yang bagian media sosial. Tapi saya ngeliat di situ kok media sosial band nggak jalan-jalan ya, di TikToknya ya. Di IG-nya juga tetap segitu-segitu aja. Saya telepon Oji-nya atau saya bilang, Ji, itu yang megang TikTok siapa? Ini kan itulah ada orangnya. Cewek gitu. Udahlah gue yang pegang lah. Sini gue kelola lah gitu, bilang gitu. Nanti gue coba mikirin buat gimana cara naikin followernya. Itu dari situ mulai tuh saya mulai kerja, mulai mikir bahwa ini harus naik ini follower. Gue malu ngeliatin 400 orang, 400 follower waktu itu di TikToknya. Ya memang sudah bikin konten sih, tapi kan kontennya nggak berjalan mulus gitu, tidak sesuai dengan investasi. Nah di situ mulai saya bekerja nih. Ketika saya habis dari rumah pagi gue ke toko ngurusin beres-beres segala macam, urusan toko lah. Jam 2 gue balik, gue mandi, jam 3 gue ke manajemen. Ke studio, gue live di TikTok. Karena kan udah bisa live. Oh lu live? Live. Oke. Live nyanyi. Itu setiap gue live itu nggak tutup. Kemungkinan itu gue nyanyiin antara 15 sampai 20 lagu. Wah, Setiap hari. setiap lu konser man? Ya, setiap hari akustikan. Terus gue ngobrol sama fans gitu. Pas awal gue main itu, gila antusiasnya bro. Itu ternyata kita harus begini gitu, nggak bisa. Gue inget banget omongan si Eda dulu. Mau gue katakan deh. Tak Eda ngomong ini, lu harus main TikTok. Lu nggak main TikTok bro, gila lu bro. Oh sedikit. Lu gila bro nggak main TikTok. Lu akan berasa nanti setelah lu main TikTok. Gitu, dia ngomong seperti kayak gitu. Gue diketawain. Gue coba main itu dan ternyata antusiasnya, wah bener bro. Naik dong. Itu spontanitas soalnya di situ. Kita sama aja kita ketemu fans nih. Kita ngobrol bareng, kita nyanyi gitu. Iya. Wah luar biasa. Itu Bagus ya. Naik. Tuh follower dari 400, impactnya ke IG. Iya. Dari IG 5.000 juga naik juga gitu. Dan itu gue, alhamdulillah bersyukur nih. Gue kan di situ ada punya WA grup ya. Antara gue, Oji, ada manajemen, ada semua lah gitu. Gue bilang, gila. TikTok menggairahkan nih kayak gitu. Gue bilang gitu waktu itu. Gue menggairahkan terus manajemen bilang udah lanjutin bro gitu kata.
ya udah gue tetap akan melanjutkan. Tapi dari sini mulai gue mulai berpikir, aduh ini kesempatan nih buat gue nih, karena udah dari 4.000 sampai 7.000 naiknya udah. Dari 400. Dari 400 sampai 7.000 Oh good. viewer, dan itu secara signifikan banget. Dan banyak tuh agensi yang masuk dan segala macam minta masuk agensi. Gue nanya juga, janganlah gitu, jangan dulu gitu. Untungnya belum sempat masuk agensi dan segala macam. Berjalannya waktu, setelah gue live dan segala macam, keinginan lah gue pengen buat sesuatu gitu loh, merchandise dan segala macam. Oh iya. Karena kan sudah banyak yang nanya lumayan nggak lah. ada nih yang merchandise segala macam, gue mau dong gitu. Good. Ya karena itu kan peluang buat gue kan orang usaha, dan gue ngelihat Otak bisnisnya jalan. selama ini bisa menguntungkan buat gue, apa yang gue kerjain gue hajar gitu kan. Oke. Nah di situ gue pikir buat kaos gitu, buat kaos, tapi apa ya ini apa namanya konsepnya cover. Gue kepikiran langsung. Cover apa? Cover album. Oh wayang. Oke, gimana? Gue buatlah cover album di situ. Lo ngomong sama manajemen? Ngomong, maksudnya gue juga bicara, gue melakukan itu juga kan, gue kan pasti akan ngobrol sama mereka gitu. Gue bilang, gue ada keinginan buat bikin kaos nih gitu. Kebetulan banyak yang nanyain gitu, tapi edisinya edisi cover gitu. Ya udah, cuma kan di sini nggak ada yang megang, masing-masing udah punya pegangan gitu kan. Ya udah kalau gitu, gue aja yang ngurusin sama istri gue gitu. Seneng dong manajemen? Ya sebenarnya sih yang gue berharap seneng. Pengennya sih, karena kan income lumayan instan ya. Buat manajemen kan lumayan kan? Iya. Oke. Dan gue sih tidak memikirkan bahwa apa yang gue kerjain gue harus dapat nggak pernah gue mikirin. Yang penting di sini kan banyak kepala yang dipikirkan gitu loh. Ya nggak mungkin juga dari manajemen ngeluarin segitu banyak yang kepala ngurusin, ya kasihan juga lah manajemen gitu. Terlalu banyak. Nah, tapi kalau kita ngejual ini kan, ya lumayan. duitnya bisa ya buat kita. Oke. Itulah jalan. Oke, berarti mereka setuju dong, senang. Ya, gue nggak tahu setuju atau apa ya, tapi di situ gue udah bicara bahwa gue ada punya planning itu dan itu akan gue jalanin gitu, karena banyak yang mau gitu. Terlepas dia suka atau tidak, gue nggak ngerti tuh. Tapi istilahnya gue sudah bicara di situ, dan ini momen buat gue untuk gimana caranya lu bisa dapat hasil. Ya, tanggapan mereka ke lu ngomong apa? Ya udah gitu ya, cuman ya itu. Modalnya di Bekasi sama dia? Enggak, itu kan model gini. Kita orang mesen, nggak PO. Gue kebetulan punya langganan. Oke. Dan langganan itu gue kalau bikin kaos hari ini pesen, ada desainnya, hari ini juga jadi, dan itu bisa dikirim langsung gitu. Oke. Dan itu udah ada tempatnya. Dan semua udah dipikirkan lah gitu. Dan biayanya juga gue kasih tahu gitu. Ini biaya modalnya segini sama kaos dan segala macam. Kita jualnya berapa nih, waktu itu kan udah jadi nih kaos gue bawa. Oh lu bawa, udah jadi. Udah jadi. Maksudnya jadi buat contoh doang. Contoh ya. Hitam sama putih. Edisi covernya damai sama dongeng gitu kan. Udah jadi. Dipegang-pegang gini, oh bagus kok ini gitu. Terus jualnya berapa gitu? Apa sama dengan yang kita pernah jual harganya? Kata manajemen? Enggak, kata gua. Enggak, manajemen. Lu ngobrol manajemen nih? Oke. Nggak usah, terlalu mahal kalau segitu. Ntar nggak ada yang suka segala macam. Mendingan di bawah itu. Ya udah berapa ya maksudnya? Gue pikir kesepakatan itu sudah deal ya, maksud gue harga sekian gitu. Wah menurut gue udah setuju nih. Ongkir tapi ditanggung sama yang beli. Udah gue live jam 3. Gue pakai itu kaos, gue cuma jembrengin doang pakai hanger 1. Udah gue live. Banyak tuh yang minta, bos. Gue ada yang DM asli. Dan itu dia mau, ada yang minta edisi cover album sekian gitu. Gue bilang edisinya ini dulu gitu. Oh iya, good. Gue bilang, berarti apa yang gue pikirkan, ya sesuai lah gitu loh, ekspektasinya sesuai gitu. Udah ceritanya sudah banyak yang DM, lu DM aja, DM. Nanti kita tinggal kirim ukuran apa, warna apa, terus sama alamatnya, terus sama desainnya lu mau yang 1 apa 2 gitu. Udah gitu doang. Habis gue selesai jam 6, gue bilang, ngumpul semua manajemen di situ di gazebo. Gue datang ke situ, ya kabarnya baik lah, gila ya responnya gitu kan untuk apa namanya merchandise kaos nih. Luar biasa lu gitu kan. Ternyata pas gue ngomong gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi gua gitu loh. Kenapa ya? Kok malah yang dibicarakan
desainnya lu kenapa nggak ngomong sama manajemen yang lain, maksudnya orang-orang yang lain desainnya gitu. Kan gue udah bilang dari awal, desain itu desain cover. Lah cover desainnya gimana sih gitu? Ya begini cover lu, cover kita ya begini gitu loh. Gue pengennya gitu doang. Dan ekspektasi dia yang bilang tidak bagus, ya belum tentu orang lain bilang nggak bagus juga. Buktinya banyak yang pesen gitu kan. Ya berarti bagus gitu loh. Terus. Dan itu membuat gue jadi aduh loyok lagi gue untuk yang ketiga kalinya. Gue bilang. Ya itu masalah. Maksudnya nggak disetujui akhirnya? Iya bukan nggak setujuin. Akhirnya gue yang ngambil kesimpulan. Karena di situ tidak ada yang nge-backup gue. Oh oke. Ketika gue membuat planning ini, kok kenapa ya? Ketika gue membuat planning ini ternyata yang terakhir ini, kok nggak ada yang backup. Maksudnya, ya udahlah buat aja dulu kek. Maksudnya buat jalan dulu. Mau itu kaos desainnya mau diganti setelah 3 hari, ya nggak apa-apa gue. Gue selesai ya. Yang desainnya ada desain baru nih. Gitu, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Asli gue nggak apa-apa. Demi Allah gue bilang gitu. Tapi itu membuat gue jadi down, hati gue down. Maksud gue bicara ini bukan karena buat pribadi, buat mereka gitu loh. Ya ngerti gue. Udah 3 kali. Lu ngomong tapi lu kecewa? Enggak. Ya gue, ini sih apa namanya? Emang ada yang nggak ada satupun yang backup lu? Nggak ada. Lu ngomong apa terus di situ, Bang? Gue sakit hati. Cuman gue bilang gitu doang. Gue nggak terusin lagi. Lu kan ada yang pesan? Gue cut. Serius, Pak? Lu bilangnya gimana terus yang dikatnya? Lu cutnya gimana? Dia bilang ya udah. Gue bilang gue sakit hati, gue cukup. Ini masalah soal yang pesanan segala macam gue cut. Gue gak terusin lagi. Kan kebetulan sekali jam 7 ada live TikTok. Lu ngomong di live akhirnya? Enggak, gue gak ngomong. Nggak ngomong ini nggak jadi gitu. Tapi ya sempat gue ngomong sih, gue bilang enggak, gue batal yang itu nggak jadi. Karena nggak bisa produksi aja, gue bilang gue pokoknya alasan lah gitu. Gimana caranya supaya apa yang gue buat itu nggak jadi udah. Hari itu jam 7 ada live bareng sama anak-anak. Oh ini hari yang sama? Hari yang sama. Lu membatalkan langsung? Tapi dan ada lu live. Langsung live lagi? Karena rencananya memang jam 7 itu ada live band. Gua, basis sama gitaris kumpul di situ. Terus kita jam bareng segala macem. Kalau gua jahat, gua tinggalin itu. Asli. Lu tetap ada di situ? Lu tetap Tapi kaos gua nggak pakai, gua pakai kaos singlet doang. Gua buka. Lu buka kaos lu? Pada nanya dong anak-anak kenapa Enggak. buka? Ya gua nggak tahu ya dia berpikirannya seperti apa. Tapi ada satu gitaris gua tuh si Ai bilang, "Bang, pakai aja bang, pakai." Enggak, gua nggak mau pakai. Gua coba tuh, gua sakit hati. Kalau gua jahat, gua tinggalin gitu. Ya terserah lah orang mau ngomong apa. Ya kalau gue jahat, ngapain gue bertahan 30 tahun? Enggak lah. Maksud gue di situ kan banyak orang tua yang udah berumur lah. Maksud gue juga udah berumur. Setidaknya bijaksana, maksudnya ngomongnya ya secara tidak menyinggung perasaan orang gitu. Ya gue sih menerima gitu, nggak masalah juga. Dan gue juga bersyukur juga bahwa gue udah dari dulu sampai sekarang udah gede dari mereka gitu. Gue terima kasih. Dan sampai gue buat single sekarang ini karena kebaikan mereka. Karena nggak mungkin juga gue
lepas dari kehidupan gue di musik, ya gue tetap berkarya lah. Nah dari situ tuh mulai gue pulang ke rumah, udah hilang selama 3 minggu, 2 minggu. Gue ditelepon, di WA segala macam, gue nggak angkat. Karena memang berbenturan sama toko gue yang mau gue pindahin. Gue punya toko, gue bilang, ini setahunnya gila juga ya. Mendingan gue buat usaha yang lain gitu, atau buat keluarga gue gitu kan. Akhirnya gue setiap malam itu gue ngangkutin barang satu-satu. Oh lu pindahan? Iya pindahan ke rumah. Sampai apa yang gue kerjain semua gue sendiri gitu. Ya, yang tahu itu sebenarnya ada salah satu TikToker. Nah itu tahu dia tuh apa yang gue lakuin. Gue lagi pindahan, gue lagi ini segala macam. Dan itu berbenturan sama masalahnya yang di manajemen itu. Gue bilang bodo amat lah. Gue gak kepikiran yang lain. Yang penting gue bisa jalanin hidup gue gitu. Nah waktu lu kejadian itu yang live lu apa segala macem, lu tetap nyanyi, tetap biasa aja? Walaupun sinyalnya berantakan, karena memang wifi-nya jauh di dalam. Dan itu respon, gue dapat masukan dari TikToker juga, wah hancur bang sinyalnya hancur, lag terus gitu. Iya karena memang sinyalnya memang jauh. Kalau apalagi band kayak gini kita barengan. Kalau sendiri masih bisa dikontrol kan. Kita pakai wifi pribadi kan bisa. Atau data pribadi bisa. Wow. Nah dari situ mulai gua. Perasaan lu tahu tuh pas lu lagi di situ. Ya gue sendiri soalnya nggak ada yang. Lu lagi, ya ibaratnya lu lagi sedih, tapi lu harus berusaha ketawa. Iya. Wow. Ya mungkin bagi mereka udah biasa itu, nanti juga datang lagi gitu, nanti juga baik lagi gitu. Lu pas pulang lu ngomong dong sama bini lu? Nih ya nanya, Pi kenapa Pi? Nggak apa-apa. Lu nggak cerita? Gue cerita tetap. Ya begini masalahnya, kaos jangan diproduksi, batal. Kenapa Pi? Oh gitu. Tapi udah bilang di sana, udah gitu doang. Ya dia nyari tahu sendiri kali nggak ngerti sih. Tapi intinya gue sih semua masalah itu sebenarnya harusnya mereka keluarga yang nggak tahu, biar gue yang nanggung gitu loh. Dari situ gue mulai berpikir anjir ya, gue harus gimana lagi ya soal musik ya. Sementara follower untuk di TikTok kan gue biasa nyanyi gitu. Setiap hari gue kerjain itu selama 3 bulan. Itu gue cuman pakai gitaran dong, gitar ukulele yang kecil, nyanyi. Kebetulan udah lama nggak live di akun band, ditanyain sama orang-orang yang pada sering nonton gitu. Iya. Bang, kok nggak live lagi gitu. Waduh, gue lagi mau istirahat dulu, capek. Terus udah, kalau lama-kelamaan kan kalau gitu terus akhirnya dia tahu kok nggak live lagi. Kalau capek masa terus capek gitu kan. Berapa lama lo? Selama sekitar mingguan gue nggak live. Semingguan. Setelah 2 minggu itu mulai tuh gue diajakin sama TikToker itu, udah lu bang content creator, udah lu ikut gue aja komal-komal, nambahin follower lu yang pribadi gitu biar lu bisa live. Gue kangen ini nyanyi, gue kangen lu nyanyi gitu. Dari fans gitu. Malah dari teman-teman yang di gue kangen medsos malah yang ngajak. Nyanyi, Oke. Udah gue ikut komal di mereka, gue cuman duduk doang kok. Ngeliatin, lah itu vokalisnya. Wih, gue follow dulu ya, gue follow. Lama-lama follow-nya, malah naik jadi 150 sudah 200-an gitu. Baru gue bisa live. Oh, ada gitunya ya, harus ada. 200 baru bisa live? Iya, kalau jangan sekarang 50 juga bisa udah. Oke. Tapi kalau dulu kan masih ada batasan 150 sampai 200 gitu. Nah itu mulai komal, mulai rame ada tuh udah 200, gue baru live. Dan itu juga gak punya alat. Alat pun yang support adalah teman-teman yang gak gue kenal. Teman-teman ketika gue komal, dia tahu gue, terus dia mau coba, bang, lu kenapa kagak beli alat bang, nawarin. Lu beli alat ini yang buat streaming, ntar gue settingin segala macam. Iya nanti gue lagi pesen gitu. Ternyata yang gue pesen itu kagak sampai ke rumah gue. Oh, gue udah pesen. Nggak sampai, si kurirnya
mengesel sendiri, tau nggak? Cancel Oke, sendiri. ngerti. Si alasannya kasih customer nggak membatalkan pengiriman. Duh, dibatalin lagi pas kita lagi ada Komal di situ. Kenapa bang? Itu gue pesen alat dibatalin sama si kurirnya sendiri gitu. Ya elah bang, gini aja dah. Gue punya alat. Udah lu duduk manis aja. Nanti lu tinggal bayar. Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu dia ngasih atau tidak. Lu tinggal bayar ongkirnya aja. Dia dari Tangerang. Dia bilang nanti tuh barang tuh datang jam sekian. Nanti lu tinggal bayar ongkirnya. Gue lihat. Iya nanti WA ya berapa gitu. Gue pikir kan gue harus beli. Iya. Pas sampai di rumah udah datang belum bang gitu. Dia nggak jawab tuh. Udah tuh udah datang udah bayar juga. Hari itu jam 11 malam mau datang. Berapa? Gue bilang gitu. Nggak usah bayar buat lu. Oh serius? Baik ya? Ya baik. Maksud gue dalam keadaan gue. Siapa namanya tuh? Namanya adalah Anthony. Oh baik. Anthony. Orang baik Anthony. Anthony itu di TikTok ada. Cuman dia kalau live nggak kayak gue yang nyanyinya serius banget. Tapi dia lebih ke alat dia. Oh oke. Jadi dibagusin alatnya segala macam. Cak Anthony namanya. Cak Anthony. Dan itu yang bantu gue untuk alat dan segala macam. Dan gue gila ya. Sementara gue ada 600 ribunya itu. Kalau gue beli alat, gue gak makan. Oh iya? Lo sampai lagi itu lagi nggak ada duit lo? Serius men? Oke. Berarti Tuhan ngirim malaikat penolong buat lo. Terus lo langsung ngomong apa Pak Anthony? Gue gak bisa ngomong apa, gue bilang. Gila ya. Orang yang gue gak kenal bisa sebegitunya sama gue. Tapi orang-orang yang gue kenal udah sekian tahun. Kenapa enggak? Ada etikat baik gitu maksudnya setidaknya mendukung lah. Ya gue seneng kok kalau misalnya cuma didukung doang, disupport gitu seneng banget. Nggak mengharapkan sesuatu gue di situ. Minum dulu. Pas banget di situ lagi. Jadi gue ngerasain sih lo. Lo lagi ngerasa waktu itu tidak ada yang support di band misalnya. Terus juga keadaan. Semua ya gitu bro. Toko lagi begitu. Ya. Lagi pindahan. Mulai Maret itu ada hancur, pindahan. Dari situ mulai gue live. Karena barang itu udah datang jam 11. Gue coba iseng-iseng live sama Anthony itu juga. Gue enak kan nyanyi gue. Di situ mulai nyanyi. Nah mulai besok-besok gue nyanyi. Ya nyanyi di ruang tamu, di mana gitu live. Impactnya bagus gitu loh. Dan dia baru tahu, ya gue sih nggak mempromosikan gue live di mana, tapi gue berusaha nyanyi aja seperti karaoke gitu, nyanyi di situ. Dan mulai berdatangan, loh ini kok di sini sekarang ya dia, iya gue akun gue nggak keurus soalnya, nggak ada yang urus. Oh ya. Berusaha lu backup ya supaya jangan ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu, gue emang nggak pernah ngomong bahwa gue ada masalah gitu, nggak pernah. Buat gue memvalidasi ya. Mohon maaf sebenarnya sih gue tidak bisa memvalidasi sesuatu hal yang menurut gue sudah berjalan lama kalau gue, karena buat gue mereka gue lebih ke gue sudah ditolong, gue sudah menjadi sekarang ini karena manajemen gue. Betul. Gue terima kasih banyak gitu. Gedenya gue tuh ya dari mereka gitu. Tapi kan bukan berarti gue stuck di situ aja gitu. Kehidupan gue kan berjalan terus. Gue punya keluarga, punya anak segala macam. Dan itu gue mulai nyanyi, gue mulai ya pokoknya nyanyi di TikTok segala macam. Mulai banyak agensi masuk. Nah terakhir itu agensi dari Hardwell masuk ketika gue live. Wah gila banyak. Satu sama manajemen sama gue. Gue Hardwell juga.
Tapi gue nggak pernah Thank you live. Takeda, thank you. Dia masuk, bro, baca WA gue gitu. Akhirnya gue coba lihat, wah gue suruh masuk agensi dia nih, gue bilang gitu. Yang gue butuhkan adalah gimana caranya gue tampil maksimal, Disupport sound semua bagus alat gitu dia kan. kan? Kebetulan sekali di Takeda Hardwell kan, sound untuk streamingnya luar biasa gitu saya lihat. Gue bilang, Takeda, gue tidak peduli sama agensi lu, gue bilang gitu. Tapi yang gue peduli ada alat. Gimana agensi lu atau hardware itu bisa nggak support gue buat alat gitu. Gue akan maksimal, gue bilang gitu. Tenang bro gitu. Sebulan kemudian alat lu gue kirim gitu. Wah gue bersyukur sekali gila. Segitu banyak yang datang buat gue yang secara tiba-tiba gitu loh. Dan gue nggak pikirin bahwa ini jalannya ya, ini apa yang gue lakuin mungkin kebuka sendiri gitu loh. Gue tidak minta sesuatu yang lebih kok. Gue hanya bisa menunjukkan bahwa gue melakukan hal yang baik buat orang lain gitu. Oke. Dan ternyata Takeda respon bagus gitu. 9 bulan kemudian, ya gue tetap live pakai alat yang dikasih sama si Anton itu. Iya. Terus akhirnya gue live sebulan kemudian datang tuh alat. Tapi bukan datang sih, gue suruh, yuk lu bisa ke Bintaro nggak? Bisa. Alat lu di sini, gue ke sana. Wah itu, gue bersyukur banget dan di situ dia podcast juga sih menjelaskan apa cerita-cerita tentang band. Ya senatural mungkin karena yang dia minta lagunya ini ya udah gue nyanyiin gitu. Sementara kan masalah di gua gimana kan nggak gue cerita di situ gitu. Gua hanya mengentertain diri gua dan Hardwell untuk di podcast itu supaya nyanyi gitu. Terus penyerahan mic dan alat-alat streaming lah gitu. Gue nggak kebayang bahwa ini nggak akan ada di gua gitu. Sementara yang gua harapin dulu susahnya gimana nih untuk melakukan ini gitu. Gitulah. Terus udah berjalan itu sekitar sebelum sebulan sih alat itu belum datang. Basis gue datang ke rumah sekitar Si Oji? Iya. Oke. 3 minggu setelah gue nggak ke sana-sana, basis gue datang. Kata basis gue bilang, gue yang datang ya. Gue sih biasa aja, emang gue udah gak masalah sama dia, gak masalah. Gue datang ya, kebetulan sekali kalau nggak gue datang, manajemen mau datang ke sini katanya mau katanya dia bilang apa sih? Lupa gue tadi bahasanya kemarin itu. Katanya Oji itu juga katanya basis gue mau apa sih namanya kalau gerbek ngoset gila. Katanya basis gue ya gitu. Gue ceritain apa yang gue ceritain denger ya. Iya. Gitu. Gerbek. Emang gue maling gitu. Agak lah gue bilang. Gue di sini masih tetap dan itu kan si HP manajemen itu kan yang buat live itu kan masih ada di gua. Oke. Masih ada di gua. Dan kebetulan sekali gue juga udah tahu bahwa ini gue akan balikin kok suatu saat gitu. Tapi gue butuh ketenangan dulu. Selama 3 minggu itu gue live sendiri di rumah segala macam. Oji datang. Dia bilang kalau awalnya sih ngasih sodorin gue nih hasil dari WYG Production pencipta lu ciptaannya dapatnya sekian potongannya gitu nih potongannya segini lu dapatnya jadi segini ada itu juga ditransfer juga sama dia walaupun nggak seberapa ya kalau gue ya menurut gue nggak seberapanya gue perlu juga gitu karena memang butuh terus dari situ mulai bahas-bahas yang lain seperti wayang gimana nih kalau lu nggak sana ya kalau misalnya kalau datangnya baik keluarnya baik katanya kan si basis. Oh gitu. Iya gue pasti kesana kok Ji. Gue pasti kesana tapi gue tahu momentum. Lu mau menenangin diri dulu ya jangan panas. Menenangin diri dulu. Gue tahu di sana gimana emosionalnya dan segala macam gue. Tapi gue menenangkan itu dulu supaya gue datang ke sana tuh dengan muka baik-baik saja, tidak ada tekanan gitu. Cerita iya, tapi gue pengennya kata Oji, wayang tuh tetap stay aja walaupun memang lu di sini sudah tidak incas lagi. Kan posisi gue sama, gue ngilang kayak gini nih nggak ada sama drama sama keyboard kan sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu.
kalau dibicarain berat, waktu gue live dan segala macam banyak yang nanyain drummer gue atau keyboardis gue jawab itu berat loh gue. Ya berdiplomasi lah akhirnya ya. Iya, akhirnya ya sama aja. Gue tidak, dari awal gue live gue nggak pernah bilang bahwa wayang tuh gue keluar dan segala macam, nggak pernah kok. Gue nggak pernah bilang istirahat atau mungkin ini dulu break dulu. Ya break, istirahat dulu. Udah nggak pernah gue nggak bilang itu keluar. Ya nanti lu kesana lah ngomong baik. Iya gue akan ngomong. Akhirnya lu datang. Oji datang tanggal berapa tuh gue lupa tuh. Tadi istri gue bilang 2-3 harinya atau gue datang ke sana, seminggu gitu gue ke sana. Oke. Baik-baik gue ngobrol. Nah kayaknya udah tenang hati gue nih. Gue datang. Lu datang. Lu ketemu semua berarti? Semua. Ada manajemen semua komplit. Gue bilang kita ketawa-tawa biasa gitu. Terus dia bilang Yudi datang ke sini mau bilang nih, mau ngomong bahwa Yudi udah gak nerusin lagi yang mau di WG gitu. Kalau untuk alasannya, gue bilang nggak ada alasan, gue bilang gitu. Karena menurut gue, biarlah mudah-mudahan kalau Yudinya keluar dari sini, mudah-mudahan wayangnya juga bisa lebih maju dan Yudi juga bisa menata hidup Yudi yang baru lagi gitu. Terus manajemen bilang ya udah kalau gitu ya nggak apa-apa juga gitu, karena hidup itu kan pilihan, jadi harus memilih. Gitu. Okay. Tapi tetap wayang akan berjalan gitu. Ya nggak apa-apa, makanya Yudi keluar gitu. Kalaupun ada di sini Yudi kayaknya dalam hati gue kayaknya nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi karena itu akan mengulang masalahnya akan gitu lagi gitu. Gue nggak. Lu kasih tahu nggak masalahnya lu banyak kecewa apa segala macam? Gue sama Oji cerita. Tapi kalau di manajemen nggak? Sama Oji gue cerita. Oke. Di rumah sampai posisinya sama kayak Lunifer. Istri gue juga ada di situ. Wah, Oji sampai bilang gini, ini harus tahu nih manajemen, ini harus tahu nih keadaannya dia begini. Ya gue nggak tahu ya apa itu di depan gue aja atau hanya cuman buat gue lebih tenang gitu pikirannya. Tapi ini harus tahu manajemen ini gimana caranya. Gue di endorse Hardwell, gue ditolongin sama orang di TikTok gitu. Ini harus tahu nih gitu. Ternyata pas di sana ya berbeda maksudnya dalam arti gini, ketika gue resign dan segala macam, gue keluar, gue bilang keluar segala macam, ya gue nggak tahu ya Ji, gue ngomong gitu, apakah pembicaraan lu di rumah sama gue ketemu itu akan dilanjutkan atau tidak, misalnya soal lagu yang gue nyanyiin dan bla bla segala macam. Ya pokoknya yang kemarin-kemarin lah. Okay. Tapi ya intinya gue bilang sih, kalaupun wayang ada manggung, gue dibayar per edisional pun gue nyanyi nggak apa-apa, gue masih mau kok gitu. Ya, gue merasa bahwa gue melakukan ini kan bukan sampai nanti ada gantinya gitu ya. Gitu. Okay. Dan gue nggak ngerti ya atau pemikiran mereka atau tujuan mereka di belakang itu kan gue nggak tahu. Yang jelas gue berhadapan dengan posisi gue yang sekarang yang baru yang gue hadapin gitu. Dan itu ya udah ngambil kesimpulan bahwa gue udah keluar, gue ngambil kayak barang-barang gue kayak gitar dan segala macam untuk buat live di rumah. Habis itu gue pamit dan segala macam udah. Balik. Udah. Ya maksudnya berarti lu sebenarnya ada duri yang ada tambah nampak akumulasi dari kekecewaan lu mungkin dari itu akhirnya better menurut lu lebih baik lu nggak di situ jadi berteman tetap teman. Jadi kita baik-baik gitu. Iya karena gue tahu kok. Gue terima kasih banget bahwa besarnya gue dari manajemen. Gue terima kasih. Gue nggak akan lupa itu. Ya, jadi hubungan lu baik-baik aja ya sekarang ya. Kalau gue sih bicaranya baik ya. Gue nggak ngerti ya di sana. Tapi gue berusaha untuk menilai dengan positif. Maksud gue, udahlah. Gue udah sudah mendamaikan hati gue sendiri, Fer. Okay. Gue tidak mau urusan yang capek. Gue bikin gitu beneran. Mendingan gue bikin lagu. Gue nyanyi ngibur orang. Nah sekarang pas lu ngomong lu udah nggak keluar,
Makanya gue tahu itu yang gue akhirnya keluar tuh. Nah itu waktu pas gue di-publish bahwa gue keluar di official, orang yang pertama telepon gue nyari tahu nih, asal lo tahu. Maksud gue emang gue. Iya, orang yang pertama. Dan itu gue juga nggak tahu itu udah di-publish. Gue lagi duduk-duduk santai kok di ruang tamu. Tiba-tiba dapat kabar si Aurel ngomong sama maminya, Mi, papi udah di-publish tuh di Instagram. Dilihat mana? Nah, maminya ngasih tahu gue lagi duduk. Tahu nggak? Ini udah di-publish di Instagram bahwa papi udah nggak ada. Ya nggak maksud gue, lu nggak apa-apa juga gue publish, tapi kan setidaknya ya dari Oja atau siapa kan ngobrol kayak, yuk gue publish ya udah nggak apa-apa gitu. Gue juga ya tidak ada pembicaraan itu dan mungkin menurut dia ya udahlah, dia juga udah bilang juga kok udah keluar gitu di publish. Gue lihat udah publish ya udah nggak apa-apa. Kling, lu orang yang pertama tahu kan? Kepo banget berarti gue ya. Gue bilang gini, aduh Ferdi telepon lagi, gue bilang. Enggak, gue pas lagi tahu lah gue belum tidur kali apa-apa gue nggak tahu. Gue ada ini apa-apaan ini bapak-bapak satu ini udah tua. Gue bilang gue telepon lu apa-apaan sih gitu kan. Lu kenapa sih pakai keluar-keluar segala kan gue nggak tahu ya. Maksud gue ini kan sahabat-sahabat gue nih. Ini kalau ada masalah apa kita betul ngobrol dari itu udah lama kita kan sama-sama bareng nih. Si Oji apa itu kan udah kayak kentut sama ngomong situ. Gue kaget, si Yudi. Pikiran gue cuma satu, lu gak kasihan sama si Oji, lu tinggalin. Gue sempat bilang kok waktu itu. Gue sempat bilang, Ji, lu jangan tinggalin di sana, kasihan manajemen. Harus ada yang megang. Ya lu megang. Gue masih mikirkan itu kok. Dan gue tahu, gue dari situ sudah berdamai. Emang gue udah ngerti bahwa gue tidak ada rasa emosional, rasa gue dendam dan nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan itu memang gue udah pikirkan jauh-jauh hari. Dan gue harus berdamai sama diri gue bahwa gue kalau mau lancar ya lakukan aja kerjaan tanpa memikirkan depan belakang lu yang membuat lu jadi pusing. Ya tapi akhirnya memang gue juga nggak mau ganggu privasinya Yudi ya. Pada saat itu udah aja kita kan santai aja ya. Ya santai aja nggak biasa. Sampai pas kita bulan puasa lu dateng, kita juga nggak ngebahas ini ya. Nggak ngebahas, kita nyanyi aja. Karena gue pikir ya udahlah gitu. Sampai akhirnya ya udah. Ada waktu. Dibilang gini nih pas gue manggung. Pas gue nyanyi di sini. Wah, vokalis sekarang bukan vokalis ini. Gak tahu namanya apa nih. Gak ada bandnya. Gak ada bandnya. Siapa yang mau ya Saleh silakan. Murah. Gitu. Ada. Ya gue berusaha menghibur lu dong. Karena kan kita kan musisi-musisi kebetulan kumpul di sini. Iya. Ada 250 orang. Musisi media banyak. Tapi ya itulah happy lah ya. Cuman memang gitu. Kalau menurut gue, kalaupun dari manajemen ingin merubah, memang pembicaraan untuk berubah formasi atau berubah warna itu sudah lama. Ya good dong. Iya emang bagus. Maksud gue bicara itu planningnya bagus. Cuman ketika kenapa sih harus ada masalah gini gitu maksud gue. Iya. Ya biasa aja maksud gue udah gampang. Dan gue senengnya kemarin ini ya akhirnya kita tahu ya berarti ada masalahnya itu ternyata. Yang masalahnya itu menurut gue jadi kalau gue kekecewaan yang mungkin sepihak atau apa tuh berakumulasi. Yes. Jadi bertumpuk akhirnya udah. Tapi bagusnya lu kan baik-baik. Ya gue baik-baik aja. Ya good. Baik-baik aja. Dan yang gue pas Yudi telepon, gue mau promo single gue. Oke. Gue seneng tuh. Gue fair ini gue postingin segala macam. Ya, gue bilang bagus nih temen gue udah mulai lagi nih. Ayo men, berangkat men. Sebelumnya itu gue keluarin single anak gue. Karena jujur kan gue lihat kan gue itu posting juga. Anak si gue Didi ya? Iya, Didi. Gue bikinin lagu, memang gue kepikiran bahwa
lagu anak-anak sekarang parah-parah Iya, ya, iya, sumpah. iya. Gue bikin anak kecil. rule-nya yang sekarang aja udah yang anak-anak kecil yang biasa Iya. yang kehidupan Nah bermain. ini jadi lucu anaknya yang kecil namanya Didi panggilannya. Namanya asli siapa sih? Aura Dian Sabiru. Dipanggil Didi. Didi panggilnya. Ini deket banget sama gue. Jadi kalau gue duduk minta dipanggung. Iya. Iya kan? Dan dia suka nyanyi, ya udah gue buatin. Lagu bapaknya di cepet setel lu. biasa aja. Kalau lagu gue lagunya Om. Enak nih lagunya Om. Lagu bapaknya biasa aja. Biasa aja kalau lagu ini enak Om. Nah ya gue seneng. Nah lu ngeluarin single baru ini musik semua lo? Musik semua gua. Take bass, drum, Oh, serius? keyboard, ya. Tahu gak lu apa yang terjadi? Apa? Pas gue ngedenger lagu lu, ini wayang. Ternyata memang lu dari dulu yang aransemen. Ya sekarang kan mereka pada masih anak-anak, jadi yang tahu aransemenisasi iya. lagu dan segala Dulu macam. kan masih pada muda-muda. Gue dulu sebelum wayang main, bentuk wayang, dulu gue punya band sendiri, Ferdi. Jadi band itu ya kayak bawain The Turn Unbound, Oh, iya, iya, sampai itu Iya, gue udah ngeband di luar. Ketika gue dengerin, gue kan nongkrong di depannya rumahnya manajer. Iya. Gue nongkrong di situ sama anak-anak gitu. Gue dengerin kok ini main pianonya bagus ya. Piano loh. Itu keyboard gue yang dulu tuh. Piano si Adri namanya. Itu bagus ya. Wah, coba ngomong bikin band yuk gitu. Itu keputusan sendiri gitu. Keren ini. Bikin band yuk. Akhirnya terjadilah band itu. Nah, Oji itu masuk setelah ada pemain gitar gua main keyboard, baru si Oji masuk. Oji juga dulu main rhythm gitar. Iya. Masuklah dia jadi bass, lu bisa main bass. Bisa gua, tinggal adaptasi doang. Gitu. Iya makanya pas gue dengerin, wih musiknya ya itulah lu banget. Gue bilang kayak ngedenger wayang baru sebenarnya. Iya, gua kenapa gua ngeluarin kayak begitu? Karena Itu gua nggak tentang mau apa sih? ngilangin benang merahnya. Iya Bro. sih. Lu tentang apa sih itu men? Itu kehidupan gua sebenarnya. Oh, Perjalanan hidup. Perjalanan hidup lo. Jatuh bangunnya gua, seneng, sedih segala macam. Tapi gua ngarep bahwa apa yang gue lakuin perjalanan hidup gue, ya rumah terdekat gue ya lu men gitu. Wayang. Iya, rumah terdekat gue. Berarti ini lagu tentang wayang. Gua. Jalan hidup gua. Iya tapi kan ada wayang. Iya kan rumah terdekat zaman gua. Rumah terdekat tuh wayang. Ini lagunya tentang rumah terdekat kan. Iya, rumah terdekat. Ini wayang. Iya. Bisa Wayang ini dibikinin. Oh ini. Itu rumah terdekat gua. Iya. Lu masih sayang sama wayang? Wah, sayang banget, sumpah, sayang. Ada sedihnya nggak pas pada saat lu mau ngasih tahu keluar? Maksudnya? Memutuskan untuk ngomong gua keluar dari itu gimana tuh? 30 tahun men. Makanya gua adaptasinya itu selama 3 minggu itu. Gue berusaha 3 minggu tambah sama Oji 1 minggu lagi, 4 mingguan. Sebulan lah. Sebulan. Lama gue untuk Memikirkan untuk itu memutuskan. gue diem terus kadang-kadang kalau gue nge-live, Papi jangan nangis gitu kata istri gue. Jangan nangis gak? Emang Jangan lu? gitu. Iya. Ya gue berusaha tegar gitu loh, maksudnya akhirnya kepikiran juga kenapa ya? Gitu kan udah 30 tahun. Ya lu. Nah udahlah itu mah. Ya mudah-mudahan. Gue sudah menikmati hidup gue sekarang gitu. Dan gue sudah memaafkan semuanya. Nggak ada. Lu udah berdamai lah Berdamai. intinya. Sama diri, sama hati lu, sama diri lu. Yes. Lu enjoy with your life now. Yes. Oke. Agree. Gue sih seneng ya, karena di dalam itu lu langsung rise lagi, lu jalan lagi, move on. Lu bikin lagi sesuatu. Judulnya apa lah single lu? Jalani saja. Video klip udah ada belum? Video klip tanggal 6 buat. Tanggal 6. Dan itu semuanya sponsor. Sponsor? Banyak duit lo. Gua berjalannya waktu itu semua disponsorin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Rezeki dari mana Rezeki. ya? Ini nanti nih di sini gue kasih kalau nggak video lirik, video klipnya kalau udah keluar gue keluarin di sini dan gue kasih linknya nanti di sini. Kalau belum ada, gue kasih covernya dan gue kasih link Spotify-nya. Udah ada kan Spotify-nya? Seperti udah. Seperti iTunes, Deezer. Dengerin kata hati seorang Yudi tentang rumah terdekatnya. Tangga kali ya. Tapi gue, alhamdulillah gue jadi tahu sih akhirnya. Yes. Gue kemarin-kemarin kan nggak berani nanya ya.
Gue juga tahu. Sebenarnya gue juga nggak mau sebenarnya validasi, gue nggak mau, Fer, serius. Karena terlalu banyak. Gue sekarang punya hater di TikTok tuh banyak sekali yang masuk akun-akun bodong itu. Yang udah lu ngapain lu, udah nggak laku segala macam. Aduh ngapain lu, udah lama juga nyanyi sih gitu. Cari tempat lain aja, cari duit gitu, jangan di sini gitu. Gue bilang gue nggak pernah nyari duit, gue kalau nggak minta-minta kok di situ. Yang mereka yang apresiasi kok, mereka tahu bahwa gue pernah nyanyiin ini, terus dia pengen lagu itu. Udah gue nyanyiin, masa gue nggak nyanyiin? Ya. Haters kan punya, kan nggak semua orang sama setuju sama kita, jadi biarin aja lah. Gue juga jangankan haters ya, sama orang anak-anak gue aja kadang-kadang beda pikiran, kan kita nggak bisa sama ya. Tapi yang penting gue senang, gue udah tahu ceritanya, lu baik-baik aja, Wayang baik-baik aja, Baik-baik gitu kan. aja. Dan ya mudah-mudahan lu nya juga bisa naik lagi, Wayang juga dengan perjalanannya bisa naik lagi. Iya, aku berharap gitu. Iya kan? Kedua belah pihak sukses lah bareng-bareng. Ya, karena lu ada di dalam sejarah kan. Di dalam sejarahnya itu ada lu juga. Jadi kalau mereka naik juga, lu seneng juga. Seneng banget gua. Yes. Ini. Karena tujuannya tercapai ya. Kan apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Iya. Mungkin dengan tidak adanya lu bisa lebih maju. Betul. Gitu, ya kan? Dan lu juga dengan sendiri mungkin bisa lebih mengeksplor karya-karya lu Itu sekarang. dia. Ya, good. Tapi sekarang, nah kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih sudah terjawab. Saya aja udah. Dari kemarin-kemarin, berapa bulan lalu ya udah lama sih. Gue nggak berani nanya juga, udahlah. Nanti sampai lu kesini, ternyata pas lu mau kesini, gue tanya. Akhirnya jadi. Berarti gue udah sebenarnya masuk ke sini udah, aduh kena nih pasti gue nih. Habis dikorek nih kayaknya. Enggak, gue nggak ngorek, gue cuma nanya doang. Ya kan itu kan dengan sendirinya kayak lagu kan. Kayak lagu ngalun gitu kan. Set. Nggak tahu tuh lu pancing lo. Iya lo. Padahal tadi gue tanya, apa nih, lu mau cerita tentang apa? Udah tentang yang baru-baru aja, oke. Dia sendiri. Tapi nggak apa-apa. Keluar sendiri gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi maksudnya dari gue dengar cerita lu sih semuanya manusiawi. Maksudnya, Lu pernah ngerasain itu? ya gue pernah ngerasain yang kayak gitu. Ada merasa yang gini sih, lebih terasanya sama gue berasanya gini. Correct me if I'm wrong ya. Lu berusaha untuk membantu segala usaha lu apapun untuk keluarga lu, ibaratnya ya si Ben. Ternyata ekspektasinya nggak nyampe. Ekspektasinya malah lu terlihat salah. Ya itu yang bikin lu kecewa. Karena kan itu kan butuh effort kan. Iya. Mengerjakannya kan kayak lu nyanyi, kayak lu aduh apalagi yang bisa bikin. Wah duit buat anak-anak nih gimana, belum ada manggung, gue bikinin kaos tuh gini. Ternyata nggak nyampe lagi. Ya itu sih manusiawi kalau lu kecewa. Cuman kan orang kesabaran itu kan ada batasnya, kan kita beda-beda. Ya mungkin batas lu 30 tahun. Iya. Ada orang yang baru setahun juga udah ada. Bener ada. Ada yang 100 tahun. Kita nggak tahu ya. Lu pas 30 tahun. Mau banget 30 tahun. Ya gue nggak tahu. Tapi gue bilang gitu. Natural sih. Berjalannya natural seperti yang biasa. Dan ini memang harus berjalannya memang udah sampai di sini ceritanya. Ya. Gue sih berharap ini ya apa namanya. Lu sukses. Amin, Fer. Lu tetap bermusik karena lu temen gua apa-apa kalau ada urusan musik, ya sini gini gitu. Tapi luar biasa Bapak satu ini. Kalau orang-orang yang namanya orang terdekat itu bukan soal ini loh, bukan soal uang. Dia hadir dalam hidupnya ketika mempunyai masalah, tiba-tiba dia hadir dalam hidupnya kita. Itu menurut gua sahabat tuh yang bener kayak begitu. Orang yang baik itu ya seperti itu. Ya, ketika kita susah, dia hadir pertama kali. Bukan soal uang loh, tapi soal kehadiran. Maksud gua, lu kan nanya posisi gua gimana gitu. Gila Ferdi, kaget gua. Gua aja baru tahu ini. Gua ada di publish gitu loh. Iya, karena teman gue paling senang kalau ngelihat teman-teman gue senang, happy lah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan gue masih bisa terus ada energi untuk itu. Sama paling
Sekarang lu berarti available solo. Solo gue solo. Berarti kalau ada yang manggung ngajak Gue manggung lu solo. Gue solo. Manggung solo. Tapi kalau misalnya dibilangnya Yudi Wayang masih boleh nggak? Nggak boleh. Oh. Yudi X Wayang boleh? Nggak mau. Wahyudi Ramdan. Wahyudi Ramdan. Berarti kalau kalian mau Yudi nyanyi Wahyudi Ramdan 0310 bukan? Bukan, itu YouTube. Jadi Wahyudi Ramdan. Yes. Boleh. Ini gue kasih di sini ada Instagram ya. Yes. Dan juga nanti gue kasih link ini Spotify-nya. DSP. Jadi nanti bisa dengerin. Kalau misalnya udah ada video klipnya, gue kasih link di YouTube-nya juga. Yes. Thank you Ferdi. Kalau mau ada langsung telepon atau DM dibaca nggak lo? DM ke Instagram dibaca? Udah baca. Gue ada nih Yud mau nyanyi di sini, nah, langsung aja. Yes. Karena dia Gue baca itu. manajemennya nggak ada, sendiri. Nah sementara kenapa gue belum pakai manajer? Karena orang yang terdekat sama gue adalah istri gue. Gue cantumin lah dia. Oh jadi manajernya. Cuman kalau ada manajer misalnya atau siapapun itu yang bisa membuat gue jadi lebih Lu terbuka? Gue terbuka. Maksudnya kalau ada manajemen yang mau mengambil lu juga lu terbuka? Okay. Dan itu harus sepakatan sama istri gue juga. Gitu. Terus sama thank you buat Cak Antoni yang udah baik sama sahabat gue. Thank you banget. Mudah-mudahan lu berkah hidup lu. Sama buat Takayeda ya. Thank you. Luar biasa. Lu kirimin ini. Karena memang Takayeda itu sahabat kita yang mikirin lu ada alat-alat nggak. Dia selalu gitu. Gue juga dulu pernah dia cerita soal ini kan. Wah awal-awal nih. Gue beli. Kok lu beli Fer? Ya kan gue bantu temen. Ya kan? Akhirnya gue banyak duit gitu. Bukan, duit juga segitu-gitunya. Takayeda aja gak tahu. Ya pokoknya thank you buat Takayeda. Dan thank you juga Yud. Sama-sama Ferdi. Apalagi lu tadi mau cerita, thank you banget. Sukses buat karir lu, Thank solo you. lu. Buat single lu judulnya apa sih? Jalani saja. Jalani saja. Jadi yang nanti gue putar di sini. Semoga lu makin hits lagi kayak zaman dulu lagi. Amin. Amin. Ya? Thank you. Amin. Follow ya Instagramnya dan segala macam. Dan yang dengerin sampai terakhir, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasi dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye.